Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? BNews kembali hadir menyapa Anda pada sore hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Natasha Citra Faradita, dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya kami hadirkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi pertama, yakni mengenai profil Bank Rakyat Indonesia Syariah atau biasa kita sebut dengan BRIS. Nah, untuk yang pertama ini adalah mengenai profil perusahaan. Mari kita kenali dulu profil dari perusahaan BRIS ini. BRI Syariah ini telah hadir dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari 14 tahun. Berawal dari akuisisi dari Bank Jasa Arta oleh BRI pada tahun 2007 dan kemudian diikuti oleh perizinan dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha tersebut menjadi bank umum. Di mana Bank Umum ini menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama dengan PT Bank Syariah BRI pada tanggal 17 November tahun 2008. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perubahan terus-menerus terjadi yang akan menjadi solusi supaya bisa terus bertransformasi. Inilah yang terjadi di sektor perbankan yang akan terus mencoba mengembangkan bank-bank syariah di Indonesia, tidak terkecuali dengan Bank BRI. 7 tahun lebih Bank Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank retail modern, terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Saat ini, Bank Syariah menjadi bank syariah terbesar berdasarkan nilai asetnya. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, perolehan dana dari pihak ketiga, dengan fokus yaitu segmentasi menengah ke bawah. BRI Syariah menargetkan menjadi bank retail modern terkemuka dengan berbagai produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini BRI Syariah merintis sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Di mana Bank Syariah dari rakyat BRI ini memiliki visi yang pertama, menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Dengan misi yang pertama memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Lanjut, kita mengenal mengenai aset, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK mengungkapkan jika aset perbankan di Indonesia ini masih cukup sehat dan kuat. Bahkan jumlahnya terus mengalami kenaikan, tidak terkecuali dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dengan total aset BRI Syariah ini pada tahun 2020 mencapai 57,7 triliun dan terus meningkat sebesar 33,8% per tahun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Berlanjut pada penghimpunan dana Bank Syariah. Penghimpunan dana dilakukan oleh Bank Syariah
Ini untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di Bank BRI Syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Dengan prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana, masyarakat pun berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Baik pemirsa, kita lihat gambar di atas, yaitu tertera laporan keuangan dari Bank BRI Syariah. Pada laporan posisi keuangan ini terdapat simpanan yang terdiri dari giro wadiah dan giro tabungan wadiah. Keduanya mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yang mana giro wadiah pada tahun 2019 sebesar 2.029.898.000 dan pada tahun 2020 yaitu dengan nilai 6.328.866.000 rupiah. Ini menunjukkan peningkatan besar, yaitu sebesar 4.298.968.000. Lalu pada tabungan wadiah pada tahun 2019 besar 6.951.688.000 rupiah. Sementara pada tahun 2020 yakni sebesar 9.247.604 rupiah. Ini menunjukkan bahwa pada antara tahun 2019 dengan 2020 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4.948.636 rupiah. Ternyata BRI Syariah masih mempunyai simpanan dari bank lain. Nah, kita lihat pada laporan keuangan selanjutnya. Simpanan dari bank lain pada tahun 2020. Simpanan dari bank lain pada tahun 2019 tertera sebesar 15.990.000. Sementara pada tahun 2020 sebesar 704.536.000 rupiah. Ini menandakan bahwa adanya kenaikan besar sebesar 688.537.000 rupiah. Prinsip wadiah telah dipaparkan. Bank BRI juga mempunyai penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, pemirsa. Pada laporan keuangan ini terdapat dana syirkah temporer yang terdiri dari giro mudharabah dan tabungan mudharabah, ada juga deposito mudharabah. Tidak semuanya mengalami peningkatan pada tahun 2019 ini ke 2020. Dapat kita lihat di sini bahwasannya terjadi penurunan pada giro mudharabah yang mana pada tahun 2019 yaitu sebesar 4.080.803.000 rupiah. Sementara pada tahun 2020 sebesar 1.623.563.000 rupiah. Ini menandakan adanya penurunan yang cukup besar antara tahun 2019 dan 2020. Lalu pada tabungan mudharabah di tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar 2.025.000 rupiah. Sementara pada tahun 2020 sebesar 6.147.000 rupiah. Ini menandakan adanya peningkatan besar. Lalu pada deposito mudharabah pada tahun 2019 besar 19.049.259 rupiah. Sementara pada tahun 2020 ini sebesar 26.025.608 rupiah. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019 ke tahun 2020. Di sini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dari sistem penghimpunan dana pada bank konvensional dan juga bank syariah, di mana bank konvensional itu lebih menekankan pada perolehan bunga. Lalu pada sistem bank konvensional, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat itu dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Dengan tujuan utama masyarakat itu menyimpan uangnya di bank karena
adanya keamanan atas uang yang dimiliki, tidak hanya uang, tapi juga investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Sementara itu, pada sistem penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah, pada prinsipnya ini hampir sama. Namun, pada perbankan syariah ini juga mengenai produk-produk yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu adanya giro, tabungan, dan deposito sebagai sarana dari penghimpunan dana masyarakat. Perbedaannya ini terletak pada sistem perbankan syariah ini tidak mengenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang tergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah ini. Selain itu, dalam perbankan syariah tidak mengenal mengenai prinsip penghimpunan dana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembiayaan yang disalurkan. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, produk pembiayaan syariah terdiri dari 4 kategori berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli yang terdiri dari piutang mudharabah dan piutang salam dan piutang istihna. Yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang ketiga ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah yang terdiri dari pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Yang keempat ada pinjaman. Pembiayaan ini tercatat pada laporan posisi keuangan pada gambar di atas. Pada piutang mudharabah per tanggal 30 Desember tahun 2019 tercatat memiliki piutang sebesar 13 miliar. Sementara itu pada tahun per tanggal 30 Desember 2020 ini memiliki piutang sebesar 23 miliar. Ini menandakan adanya kenaikan besar sekitar 10 miliar. Selanjutnya pada piutang istihan itu ada tercatat pada tahun 2019 itu sebesar 2 juta, lalu pada tahun 2020 itu sebesar Rp637.000. Ini menunjukkan adanya penurunan pada tahun antara tahun 2019 dan 2020. Kemudian pada piutang sewa ijarah ini tercatat pada tanggal per tahun 2019 sebesar 19 juta, sementara pada tahun 2020 sebesar 35 juta. Ini menandakan adanya kenaikan yang cukup besar. Selain dari piutang yang tadi, Bank BRI juga memberikan pinjaman-pinjaman lain yang dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Salah satunya ada pinjaman core. Pada laporan posisi keuangan telah tertera pinjaman core ini sebesar 406 juta, sementara pada tahun 2020 terdapat pinjaman sejenis sebesar 313 juta. Ini menunjukkan adanya penurunan. Selain itu, piutang dan pinjaman tadi, Bank BRI Syariah juga menyediakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada catatan laporan posisi keuangan dapat kita tahu bahwa tahun 2019 ini memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2020. Yang terakhir, BRI Syariah menyediakan pembiayaan musyarakah bagi nasabah yang membutuhkan. Pada laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 memiliki jumlah sebesar 11 miliar. Sementara pada tahun 2020 memiliki jumlah sebesar 14 miliar. Ini menunjukkan adanya kenaikan juga dengan cadangan kerugian penilaian yang mengikuti. Di mana di sini ada perbedaan dalam sistem pembiayaan konvensional, nasabah sepenuhnya menanggung resiko apabila tidak mengembalikan pinjamannya. Sedangkan dalam prinsip syariah, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana syariah harus ikut menanggung sebagian resiko dari hasil perjanjian bersama konsumen. Perbedaan yang paling mendasar yang menjadi pokok syariat adalah ketiadaan suku bunga. Jika bank konvensional ini menerapkan suku bunga pasar, baik
mengambang ataupun tetap, lembaga pembiayaan syariah hanya mengenal dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai pendapatan bank syariah, yaitu dari Bank Rakyat Indonesia Syariah. Pendapatan pengelola dana sebagai mudorib ini dari pendapatan jual beli tahun 2019 sebesar 1,4 miliar, pada tahun 2020 sebesar 2,1 miliar dan mengalami peningkatan sekitar 715 juta. Lalu ada pendapatan bagi hasil pada tahun 2019 besar 951 miliar, pada tahun 2020 ada 1 triliun,35. Ini adanya peningkatan juga pada antara tahun 2019 dan tahun 2020. Dengan pendapatan usaha lainnya pada tahun 2019 ada 742 miliar, tahun 2020 ada 653 miliar, pada tahun 2019 ke tahun 2020 ini mengalami penurunan. Lalu yang selanjutnya kita akan mengenal mengenai penggunaan dana zakat. Laporan keuangan dari bank ini bukanlah hal yang tabu, di mana bank diharuskan membuat laporan keuangan tahunan untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan, termasuk dari Bank BRI Syariah ini. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang hanya memiliki 5 jenis laporan keuangan saja, sementara dari bank syariah ini memiliki 8 jenis laporan keuangan. Salah satunya laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kita bahas satu persatu dulu, kita mulai dengan penyaluran dana zakat. Bank BRI Syariah ini meluncurkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sejauh mana tren peningkatan ataupun penurunan dana zakat di setiap tahunnya, selengkapnya akan diulas pada laporan selanjutnya. Baik pemirsa, dapat kita lihat di gambar di atas. Baik, kita lihat dari gambar di atas, yaitu di mana sumber dana zakat tidak didapatkan hanya dari internal bank saja, melainkan mendapatkan sumber dari pihak eksternal juga. Jadi tidak hanya dari internal bank tersebut. Lembaga-lembaga yang telah dipilih akan mendapatkan penyaluran dana zakat dari lembaga pihak bank. Tertera pada tahun 2019, sumber dana zakat yang didapatkan sebesar 1.027.000, sementara pada tahun 2020 dana zakat yang didapatkan hanya 1.200.000. Ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan sumber dana zakat pada tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya kita beralih ke informasi penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta kita beralih ke informasi lainnya, yaitu mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yaitu merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, di mana saldo dana kebajikan itu menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada saat tanggal transaksi. Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari pihak internal ataupun dari eksternal. Dana yang berasal dari pihak internal itu berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infak, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf. Dana tersebut akan disumbangkan kepada pihak yang sesuai sebagai sumbangan
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kinerja keuangan dan kesehatan bank. PT Bank Syariah ini membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2020 dengan torehan bersih yaitu 248 miliar rupiah dan melonjak 235,14% dari periode tahun yang sama yaitu tahun 2019. Selain mencatatkan perolehan laba, pertumbuhan biaya dan dana, perseroan juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu berdasarkan dari total aset yang tercatat yaitu 57,7 triliun yang meningkat 33,8%. Pembiayaan bank ini mencapai 40 triliun dengan pertumbuhan sebesar 46,24% per tahunnya. Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ini ditopang oleh segmen retail, yaitu dari SME, mikro, dan konsumer, untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Secara rinci, pembiayaan mikro BRI Syariah mencapai pertumbuhan tertinggi, dengan total pembiayaan mikro yang disalurkan pada tahun 2020 mencapai 10,7 triliun dengan pertumbuhan 163%. Pertumbuhan pembiayaan mikro disokong oleh penyaluran kredit usaha rakyat yang sesuai dengan target, yaitu dengan total kredit usaha rakyat yang disalurkan pada tahun 2020 mencapai 4,5 triliun sebesar 40% penyaluran yang diarahkan ke sektor ekonomi produktif, sementara pada tahun 2019 ini memfokuskan ke sektor ekonomi perdagangan dan 22% di sektor jasa. Saat itu, terutama pada saat pandemi, penyaluran pembiayaan ini diutamakan untuk sektor-sektor yang lebih minim resikonya seperti pertanian, peternakan, dan alat kesehatan. Selanjutnya, Bank BRI Syariah menyalurkan 7,4 triliun pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah dan mengalami pertumbuhan sebesar 65% per tahunnya. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan juga diiringi perbaikan kualitas yang tercatat sebesar 1,7%, turun dibandingkan dengan Desember pada tahun 2019, begitu juga dengan financial to deposit ratio. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang terjadi adalah pembiayaan yang sangat sehat. Kami menargetkan pertumbuhan yang berkualitas lewat penyaluran pembiayaan yang selektif. Itu adalah ujar dari Direktur Utama Bank BRI Syariah. Di sisi dari pihak ketiga yaitu DPK, BRI Syariah mencatat pertumbuhan sebesar 44,61%. Ini ditopang dengan pertumbuhan dana murah yaitu giro dan tabungan sejalan dengan strategi pengembangan biaya dari beban dana. Di tengah kondisi yang cukup menantang yaitu akibat dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir, BRI fokus menjaga konsistensi, sustainability, kinerja, dan meningkatkan economic value dan social value untuk seluruh pemangku kepentingan. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja keuangan dan kesehatan Bank BRI Syariah dapat dinilai bagus. Ini dibuktikan dari beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan kinerja keuangan dan kesehatan dari Bank BRI Syariah. Sekian pemaparan dari saya untuk laporan keuangan Bank BRI Syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.